Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aniza Nur Azizah, NIM 2105113505 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Riau. Di kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi yang berjudul Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Hardisem Sahrul SPDMM. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan materinya. BUMN atau Badan Usaha Milik Negara terdapat pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Apa sih bunyi dari undang-undang ini? Bunyi dari undang-undang ini ialah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Bagaimana dan kapan sih awal mula terbentuknya BUMN? Pada awal mulanya, BUMN di Indonesia ialah dari hasil perusahaan asing yaitu Belanda yang terjadi pada awal sekitaran tahun 1950-an hingga akhirnya perusahaan hasil nasionalisasi tersebut ditetapkan oleh pemerintahan Indonesia sebagai suatu perusahaan negara untuk membangun industri strategis yang dibutuhkan masyarakat sehingga BUMN dapat berkembang hingga saat ini. Baiklah, setelah kita mengetahui bagaimana terbentuknya BUMN, maka selanjutnya kita akan membahas tentang peran BUMN bagi pemerintah dan juga masyarakat. Yang pertama, BUMN berperan sebagai salah satu usaha negara yang mengelola cabang sektor vital untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Apa sih yang dimaksud dengan cabang sektor vital? Cabang sektor vital sejajar dengan pasal 33 ayat 2 dan pasal 33 ayat 3. Apa sih bunyi dari pasal 33 ayat 2 dan 3? Nah, bunyi dari pasal 33 ayat 2 ialah cabang-cabang produksi penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup banyak ialah dikuasai oleh negara. Sementara pada pasal 33 ayat 3 berbunyi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, jadi yang dimaksud dengan cabang sektor vital ialah hasil produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak atau masyarakat harus dimiliki oleh pemerintah melalui BUMN. Contoh, apa sih contoh cabang sektor vital ini? Nah, contohnya itu seperti bahan baku minyak, listrik, dan pertambangan. Baiklah, peran BUMN bagi pemerintah dan masyarakat yang selanjutnya ialah BUMN menjadi badan usaha perintis bagi sektor usaha yang tidak diminati swasta. Apa sih yang dimaksud dengan menjadi badan usaha perintis ini? Nah, yang dimaksud di sini ialah BUMN berperan untuk membentuk dan mendirikan suatu usaha atau proyek, terutama jika usaha atau proyek yang dibangun memiliki modal yang besar, aksesnya sulit, sementara sumber daya yang dihasilkan sangatlah besar. Perhatikan gambar berikut sebagai contoh. Nah, gambar berikut merupakan gambar proyek Trans Papua di mana memiliki panjang jarak sebesar 4.325 km dengan total biaya yang dihabiskan sebesar 4.490 miliar. Apakah ada pihak swasta yang ingin membiayai proyek ini? Nah, tentunya tidak ada. Oleh karena itu,
pemerintah di sini memiliki peran melalui BUMN untuk mencari dan menghasilkan dana untuk melanjutkan proyek ini. Nah, peran BUMN yang selanjutnya ialah sebagai lahan untuk menciptakan lapangan kerja baru. Dengan banyaknya perusahaan BUMN yang didirikan, maka semakin banyak pula lapangan pekerjaan untuk para pengangguran yang sedang mencari kerja. Sehingga dengan adanya peran ini dapat terbentuknya kesejahteraan di masyarakat. Tidak hanya itu, BUMN juga memiliki peran untuk mencegah adanya monopoli usaha oleh kapitalis. Nah, yang terakhir, BUMN berperan sebagai pembina untuk pengembangan UMKM, koperasi, dan juga masyarakat. Nah, di sini pemerintah berperan untuk membina para UMKM dan juga koperasi untuk mengembangkan usaha mereka, sehingga usaha mereka bisa berjalan dengan baik dan juga dapat berkembang. Nah, setelah kita mengetahui apa saja peran BUMN bagi pemerintah dan masyarakat, maka selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis BUMN. Nah, berdasarkan peraturan pemerintah pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang bentuk-bentuk usaha negara, bentuk BUMN meliputi perusahaan jawatan atau perjan, perusahaan umum atau perum, dan perseroan. Namun, dengan perkembangannya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tadi diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, di mana pada undang-undang tersebut memuat pengubahan perjan menjadi perum atau persero. Nah, berikutnya penjelasan dari jenis-jenis BUMN. Yang pertama yaitu perum. Perum adalah perusahaan pemerintah yang berfokus pada layanan publik, sedangkan persero ialah perusahaan pemerintah yang mencari keuntungan. Nah, berikutnya, perum adalah badan hukum yang diatur oleh undang-undang, sementara persero berbentuk badan hukum perdata PT. Dan yang terpenting ialah perum tidak ada saham yang ada modal keseluruhan yang dimiliki oleh negara, sedangkan persero sahamnya dimiliki oleh pemerintah sebesar 51%. Nah, setelah kita mengetahui peran BUMN bagi pemerintah dan masyarakat, serta kita juga sudah mengetahui apa aja jenis-jenis BUMN, nah sekarang kita akan membahas tentang apa sih kekurangan dan kelebihan dari BUMN. Nah, sebagai badan usaha yang dimiliki, dimodali, dan juga dikelola oleh pemerintah, maka BUMN memiliki kekurangan seperti yang pertama, memiliki ketergantungan terhadap kondisi keuangan negara. Kedua, monopoli pada sektor usaha tertentu dapat merugikan rakyat. Ketiga, sering terjadi inefisiensi dalam pengelolaan usaha BUMN. Keempat, keterlibatan birokrasi menyulitkan direksi untuk berinteraksi secara objektif. Nah, yang terakhir, keterlibatan birokrat dapat menimbulkan penyimpangan yang merugikan BUMN. Selanjutnya, apa sih kelebihan dari BUMN ini? Nah, kelebihan dari BUMN ialah menyediakan layanan publik dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, menjadi sarana atau alat penerimaan negara melalui pajak dan laba usaha. Yang ketiga, menjadi alat stabilitas perekonomian di dalam negara. 4. Memiliki akses luas kepada bank pemerintah sebagai sumber dana. Dan yang terakhir, memiliki kedudukan dan bidang usaha strategis bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.